Lestari dengan NIM 20410502079 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memberikan review atau tanggapan mengenai video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMUI mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Yang pertama adalah mengenai definisi inflasi. Menurut Budiono 2001, definisi inflasi sendiri adalah naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus yang terjadi dalam waktu dan tempat tertentu. Maksudnya di sini adalah kenaikan harga-harga barang yang terjadi pada suatu negara secara agregatif, di mana harga barang ini naik secara signifikan. Yang kedua adalah mengenai macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu inflasi berdasarkan sifatnya, inflasi berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga adalah inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi dibedakan menjadi 3, yaitu inflasi merayap atau sweeping inflation, inflasi menengah atau galloping inflation, dan inflasi tingkat tinggi atau hyperinflation. Yang pertama adalah inflasi merayap atau sweeping inflation. Jenis inflasi ini dihitung pada kisaran antara 1 sampai dengan 10% per tahun dan masih dianggap inflasi dalam tingkatan yang rendah. Yang kedua adalah inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi jenis ini dihitung pada tingkatan antara 10 sampai dengan 30% dan dianggap sebagai inflasi yang berada pada tingkatan sedang. Dan yang terakhir adalah inflasi tingkat tinggi atau hyperinflation. Inflasi tingkat ini dihitung pada kisaran antara 30 sampai dengan 100% atau lebih. Dan biasanya inflasi ini dianggap sebagai inflasi yang serius. Selanjutnya adalah inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu demand inflation atau inflasi permintaan dan cost inflation atau inflasi penawaran. Demand inflation atau inflasi permintaan terjadi akibat permintaan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap berbagai barang tertentu. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran yang terjadi akibat tingginya harga produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu domestic inflation atau inflasi dalam negeri dan import inflation atau inflasi luar negeri. Yang ketiga adalah penyebab dari inflasi. Penyebab dari inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu inflasi penawaran atau demand pull inflation, inflasi penawaran atau cost pull inflation, dan inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi permintaan atau demand pull inflation terjadi akibat permintaan masyarakat terhadap barang tertentu terlalu berlebihan. Inflasi penawaran atau cost pull inflation terjadi akibat penurunan agregat supply atau penawaran total dan naiknya biaya produksi. Sedangkan inflasi campuran atau mixed inflation terjadi akibat adanya percampuran antara demand pull inflation dengan cost pull inflation. Yang keempat adalah pembagian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Pada bagian ini, inflasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu natural inflation dan human error inflation. Natural inflation ini terjadi akibat sebab alamiah yang tidak dapat dikendalikan oleh seseorang. Menurut Ibnu Al-Maqrizi, penyebab dari natural inflation adalah menurunnya agregat demand dan agregat supply. Yang kedua adalah human error inflation. Inflasi jenis ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak berlebihan, dan pencetakan uang dengan maksud untuk menarik keuntungan berlebih. Yang selanjutnya adalah mengenai dampak dari inflasi. Dampak dari inflasi dalam perspektif ekonomi Islam ini mencakup berbagai hal, diantaranya menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, menurunnya minat menabung dalam masyarakat, meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang tidak diperlukan. Yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam.
Dalam ekonomi Islam, solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi inflasi adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan memeratakan pendapatan serta pertumbuhan dalam masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang mengarahkan terdorongnya pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan potensial. Sekian review atau tanggapan yang dapat saya berikan mengenai video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MI mengenai materi inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.